Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kembali lagi dengan Ustazah Nia pada pembelajaran hari ini, hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Nah, pada pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, Ustazah Nia berterima kasih kepada anak-anakku yang sudah melakukan presensi melalui Google Meet hari ini bersama dengan Ustazah Nia. Dan untuk anak-anakku yang belum presensi bersama dengan Ustazah Nia dan juga teman-teman tadi pagi, segera untuk konfirmasi ke nomor WA Ustazah Nia, dan semoga untuk pertemuan berikutnya anak-anak dapat melakukan presensi secara lengkap, yaitu 21 siswa. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar apa? Yaitu kita akan belajar tematik. Kita akan belajar tema 6 tentang cita-citaku, subtema 1 tentang aku dan cita-citaku. Hari ini kita pertama akan belajar muatan IPA, ada mengamati siklus makhluk hidup dan juga mencirikan siklus hidup serangga. Yang kedua yaitu muatan IPS, kita akan belajar tentang sumber daya alam yang tentunya di semester 1 kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Nah, ini kita lanjut lagi untuk di semester 2. Lalu kita akan belajar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini yang pertama, kita akan belajar muatan IPA tadi tentang mengamati siklus makhluk hidup. Nah, di dalam siklus makhluk hidup tersebut itu ada yang namanya pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Jadi di situ yang ada pertumbuhannya itu di tinggi dan bobot tubuh. Selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Jadi kayak itu di iklan TV itu ada ya, kalau tubuh itu ke atas bukan ke samping. Nah, itu adalah salah satu cara mempermudah kita untuk membedakan pertumbuhan dengan perkembangan. Jadi kalau nanti pertumbuhan itu kalian bisa dilihat dari tinggi badan dan juga berat badan. Nah, untuk perkembangan kalian bisa melihat dari anak-anak itu. Nanti yang belum berjalan jadi bisa berjalan, yang belum berbicara nanti bisa berbicara, dan juga kemampuan berpikir. Selanjutnya kita masih di muatan IPA. Tentang apa? Tentang mencirikan siklus hidup serangga. Di sini kita akan belajar tentang siklus hidup kupu-kupu dan belalang. Jadi kupu-kupu dan belalang itu merupakan serangga. Nah, yang pertama kita akan mengamati siklus hidup kupu-kupu. Yuk diamati di layar. Yang pertama itu adalah telur. Setelah itu akan menjadi ulat. Setelah menjadi ulat akan menjadi pupa. Jadi pupa itu adalah kepompong. Lalu setelah menjadi pupa akan menjadi kupu-kupu keluar dari kepompong. Lalu menjadi kupu-kupu dewasa, bisa dilihat di layar ini. Nah, itu merupakan siklus hidup kupu-kupu. Lalu sekarang kita lihat siklus hidup belalang. Yang pertama yaitu adalah telur. Setelah telur itu akan menjadi nimfa 1, bisa dilihat gambarnya di sini. Setelah itu akan menjadi nimfa 2, lalu menjadi nimfa 3, dan menjadi belalang dewasa. Nah, itu adalah merupakan siklus hidup belalang. Perubahan pada bentuk tubuh kupu-kupu dan belalang dinamakan metamorfosis. Nah, jadi itu tadi siklus hidup kupu-kupu dan belalang itu dinamakan metamorfosis. Jadi metamorfosis itu
ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, tentang metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang mengalami tahap pupa seperti kupu-kupu. Nah, ini bisa dilihat siklus hidup kupu-kupu tadi itu merupakan metamorfosis sempurna. Lalu yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Itu adalah metamorfosis yang tidak mengalami tahap pupa seperti belalang. Nah, ini di siklus hidup belalang itu dari telur nimfa 1, 2, 3 langsung belalang dewasa, tidak melalui pupa. Nah, jadi siklus hidup belalang itu termasuk metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya kita lanjut ke muatan IPS tentang sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa itu? Sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya apa? Contohnya yaitu ada air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam jika digunakan terus-menerus maka akan habis. Contohnya apa? Yaitu ada minyak bumi, batu bara, dan biji besi. Selanjutnya masih di muatan IPS, yaitu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada jenis SDA-nya ada minyak bumi, terus pemanfaatan SDA tidak dapat diperbarui itu adalah aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar, kendaraan bermotor, dan parafin untuk pembuatan lilin. Kalian bisa dibuka di halaman 11. Bisa dibuka di halaman 17. Nah, itu ada batu bara juga, pemanfaatannya yaitu bahan bakar industri dan rumah tangga. Untuk biji besi itu bahan pembuatan peralatan rumah tangga dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa dibaca di halaman 17 paket pulpena. Nah, itu tadi adalah pembelajaran tematik tema 6 subtema 1 dari Ustazah Nia, muatan IPA dan IPS. Semoga pembelajaran hari ini dari Ustazah Nia dapat bermanfaat bagi anak-anak. Sekian dari Ustazah Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.